Hai, ini Hana punya cerita. Kalian lagi apa? Matahari memeluk bulan part 3. Mari kita mulai. Beberapa hari kemudian, Bong Ho berjalan kembali ke rumah. Tiba-tiba, ia berhenti dan mendongak memandang langit. Dahinya berkerut memperhatikan sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti apa yang harus dicari. Murid tabib Besarwan yang sedang menyapu halaman menoleh melihat sebuah mobil sedan memasuki pekarangan rumah. Bong Ho menoleh memandang mobil itu. Tabib Besarwan di meja prakteknya tertegun merasakan sumber energi negatif yang sangat besar mendekat. Ia menutup buku, bergerak bangkit dan berjalan keluar hingga ke teras. Ia melihat seorang wanita turun. Terlihat cukup familiar. Gahi menatap tabib Besarwan putus asa, lalu kembali ke dalam mobil untuk membantu Haru turun. "Sayang, ayo." Haru ketakutan. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri takut. Matanya cekung. Bibirnya pecah-pecah. Kita di mana, Bu?" tanyanya gemetaran. "Kita di tempat pengobatan," jawab Gahi sembari menarik putrinya turun. Haru turun dari mobil dan langsung tercekat melihat sosok-sosok hitam yang sudah mengelilingi tempatnya berdiri. "Ah, Bu, kenapa mereka banyak sekali?" serunya kaget. Gahi terkejut dan memandang sekitar. Murid-murid tabib Besarwan yang berada di sekitaran rumah melakukan kegiatan mereka tampak bingung. "Sayang, mereka bukan orang jahat," bujuknya. Haru melotot dan menggeleng pelan. "Tidak, mereka tahu aku datang. Tidak!" serunya panik. Ia mendorong ibunya dan berlari pergi. "Haru!" panggil Gahi panik. Dari tempatnya tadi, Bong Ho berdiri memperhatikan Haru berlari ke arahnya. "Tangkap dia!" ucap tabib Besarwan pada para muridnya. Haru ketakutan pada sosok hitam di sekitarnya. Ia tidak sadar berlari ke arah Bong Ho. Melihat orang-orang mulai mengejar Haru, Bong Ho menurunkan tasnya ke bawah, merentangkan tangan untuk menangkap gadis itu dari depan. Tangannya menggapai tangan kurus itu dan dengan mudah menahannya. Namun, sedetik kemudian, seperti sesuatu yang tak kasat mata menabrak tubuhnya, membuatnya jatuh terduduk bersama Haru ke tanah. Ia meringis karena pantatnya terasa nyeri. Dan sedetik kemudian, ia terpaku melihat sosok-sosok hitam di berbagai sisi halaman rumah, mendekat ke arah mereka. "Tidak, jangan mendekat!" teriak Haru ketakutan. Semakin lama, sosok hitam itu terlihat semakin jelas. Dengan wujud mengerikan yang tidak sempurna, mulut Bong Ho terbuka tak percaya. "Apa itu?" Haru yang duduk bersandar ke tubuh Bong Ho tertegun. Lalu menoleh ke arahnya tak percaya. "Kau melihat mereka?" Bong Ho menatap Haru tak mengerti. Namun energi-energi negatif itu membuatnya kembali tersadar. Ia menatap mereka ketakutan. "Pergi! Jangan mendekat!" serunya. Haru memejamkan mata ketakutan dan melindungi kepala dengan tangan. Tabib Besarwan yang sudah setengah jalan menyusul langsung berhenti melihat gelagat kedua anak muda itu. Bong Ho terkejut, sosok hitam terlalu dekat dan nyaris menyentuh mereka. Spontan, matanya terpejam sambil memeluk Haru erat di depan. Telapak tangannya menempel ke sisi leher Haru. Mata tabib Besarwan membesar melihat perubahan energi dari kedua anak itu. Tangannya terangkat untuk memberitahu anak muridnya berhenti. Cahaya temaram di sekitaran Haru yang dipeluk cucunya berubah menjadi kumpulan cahaya kuat di sekeliling kedua anak muda itu.
Lalu cahaya itu memancar kencang ke sekitar mereka. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia melihat pancaran cahaya itu menabrak sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Namun, ia bisa melihat bulir-bulir cahaya setelah bertabrakan dengan energi tadi. Mulutnya terbuka tak percaya dan kembali menatap kedua anak muda itu. Gahi menghampiri sisi tabib Besarwan dengan tatapan tak mengertinya. Apa yang terjadi? Ia bertanya tak mengerti. Haru mengintip sekitar karena tidak terjadi apapun. Lalu wajahnya berubah bingung. Bongho membuka mata dan memandang sekitar juga bingung. Apa yang terjadi? Aku tidak melihat mereka, ucap Haru tak percaya. Bongho memandang Haru tak mengerti. Apa itu tadi? Haru memandang Bongho. Makhluk jahat, jawabnya polos. Setelahnya, Gahi tertegun mendengar penjelasan Tabib Besarwan. Jadi, putriku benar-benar bisa melihat hantu. Ia bertanya dengan mata membesar. Tabib Besarwan mengangguk membenarkan. Bukan hanya melihat mereka. Mereka berusaha memakan energi Haru. Tapi bertahun-tahun setelah kami pergi dari tempat ini, dia baik-baik saja. Dia sama sekali tidak ketakutan lagi, ucap Gahi tak mengerti. Tabib Besarwan berpikir sejenak. Matanya melirik ke arah ruang prakteknya. Haru berbaring di kasur lipat dengan handuk basah di dahinya. Bongho terlihat duduk di sebelah gadis itu. Sepertinya, ia kembali membuka suara. Gahi menatap Tabib Besarwan menunggu. Ketika itu, secara tidak sengaja, cucuku menutup pintu energinya. Jelas Tabib Besarwan. Gahi mengerutkan dahi dan menoleh ke arah Bongho. Cucumu? Tabib Besarwan memandang Gahi. Seperti yang pernah kukatakan sebelumnya. Ucapnya pelan. Putrimu terlahir dengan energi bulan. Ia mengulang. Cucuku lahir dengan energi matahari. Gahi berusaha mencerna. Jadi maksudnya energi matahari bisa menetralkan energi bulan. Ia berusaha mengerti. Tabib Besarwan mengangguk membenarkan. Gahi tersenyum lega. Berarti cucumu bisa menutup energi Haru lagi? Ia bertanya penuh harapan. Tabib Besarwan menghela napas dalam. Bongho belum pernah melakukan ini secara sadar. Mungkin tidak akan sebaik dulu. Tolong Haru, Tabib Besarwan. Tolong, dia menjalani hidupnya dengan normal lagi. Pinta Gahi putus asa. Tabib Besarwan diam sejenak, lalu memandang ke arah Bongho. Setelahnya, Bongho tertegun mendengar ucapan kakeknya. Menutup pintu energinya? Ia bertanya tak mengerti. Lalu menatap Haru yang berbaring di kasur lipat, tertidur karena energinya terkuras habis. Nak, kau pernah melakukannya. Kau pasti bisa melakukannya lagi, ucap Gahi memohon. Bongho tertegun memandang Gahi. Tabib Besarwan menatap cucunya lekat. Apa yang kau lihat darinya saat ini? Bongho memandang Haru. Menghela napas dalam dan mengedipkan matanya beberapa kali. Perlahan, cahaya temaram tampak memancar-mancar dari tubuh Haru. Energinya keluar, ucapnya pelan. Gahi menutup mulutnya tak percaya. Kau ingat apa yang kau lakukan 7 tahun lalu? Tanya Tabib Besarwan. Bongho memandang kakeknya bingung. Aku tidak tahu, kek, jawabnya jujur. Bisakah kau mencobanya lagi? Tanya Tabib Besarwan. Bongho tampak ragu. Matanya kembali memandang Haru. Kemudian, Tabib Besarwan berdiri di teras ruang prakteknya dengan kedua tangan ke belakang tubuh. Memperhatikan Haru yang membantu Bongho mempersiapkan ritual mendoa pada leluhur di pendopo keluarga mereka.
Gadis itu terlihat lebih segar setelah mendapatkan tidur yang cukup. Haru memperhatikan Bongho yang menjemur tanaman-tanaman herbal yang akan mereka gunakan di hari ritual mendoa pada leluhur. Perlu sebanyak ini? Ia bertanya. Ritual mendoa pada leluhur keluargaku selalu terbuka untuk umum. Warga sekitar pasti akan datang untuk berdoa juga. Obat herbal ini sebagiannya akan dipersiapkan untuk diberikan kepada mereka di hari ritual. Sebagiannya akan dibungkus untuk mereka bawa pulang dan bisa mereka rebus sendiri untuk anggota keluarganya. Jelas Bongho sembari meratakan tanaman yang sudah diletakkan di atas di pekarangan. Haru mengangguk mengerti. Kau selalu menyiapkan tanaman herbal seperti ini. Bongho memandang Haru dan mengangguk. Jawabnya. Murid-murid kakekku mempelajari tentang membaca energi, tapi tidak akan sama dengan orang yang terlahir dengan kemampuan membaca energi. Jadi biasanya kakek dan aku yang memeriksa tanaman herbal dengan sumber energi yang baik. Haru manggut-manggut mengerti lagi. Ia memajukan wajahnya untuk memperhatikan kedua mata Bongho dari jarak lebih dekat. Bongho menatap Haru aneh, sembari memundurkan kepalanya. Kau sedang apa? Apa kau selalu bisa melihat energi orang? Tanya Haru ingin tahu. Bongho diam dulu, lalu mengangguk. Jawabnya. Haru tampak takjub. Kemarin, ketika kita di halaman rumahmu, kau benar-benar melihat makhluk itu. Ia sangat ingin tahu. Bongho berpikir dulu. Aku tidak pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Jawabnya jujur. Tapi ketika menyentuhmu, aku bisa melihatnya. Mata Haru berkedip bingung. Bisa begitu ya? Bongho mengangkat kedua bahunya. Aku juga tidak tahu. Haru berpikir dulu. Apa kau bisa menutup pintu energiku seperti yang ibu katakan? Bongho memandang ke bawah. Aku tidak begitu yakin sih, jawabnya. Lalu memandang Haru. Nanti aku akan bertanya kepada nenek bungsu. Mungkin dia tahu caranya. Haru berubah antusias. Nenek bungsu? Coba. Penasaran gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya. Hanane Kosuki yang bersuara.